Dek, bangun-bangun ayo kerja. Panas ya, kakak aja. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik mau kerja kak. Ayah. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo kerja teman-teman, jangan malas. Dadah. Kerja buat Tuhan, selalu menyisir, biar ikut. Pagi adik kakak di rumah, apa kabarnya? Pasti sehat ya. Kita mulai latihan kita hari ini ya. Lagu kita apa kabar? Anak sekolah minggu, sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan, dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, hari ini kami senang sekali. Tuhan sudah membangunkan kami anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah, berkati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bertemu
Malam Minggu, titah kita pada hari ini yaitu titah yang kedua, yang isinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Dalam bahasa Simalungun, titah napaduahon, lang malo ganaonmu, anjaha lang malo usihanmu, barang aha na inagori atas, pakon na itanoon, age na ibagas bah, pakon na itoruh ni tanoh, anggo na gabe si sombahon, barang si balosan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Dalam bahasa Simalungun, titah napaduahon, lang malo ganaonmu, anjaha lang malo usihanmu, barang aha na inagori atas, pakon na itanoon, age na ibagas bah, pakon na itoruh ni tanoh, anggo na gabe si sombahon, barang si balosan. Marilah sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik kakak, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan. Tapi sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita bernyanyi ya lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Belajar ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalan kita hari ini tertulis di Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayo adik-adik semua di rumah, diulangi yuk. Oke, sekali lagi sama-sama. Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tertulis di Amsal 6 ayat 6. Dihafal ya adik-adik. Ya adik-adik kakak di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagunya Karena Roh Allah ada di dalamku.
kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih boleh mengizinkan kami beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati dan urapi hati pikiran kami Tuhan, ajar kami tetap konsentrasi dan kami setia mendengar firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, mari semuanya pegang Alkitabnya dan kita buka bersama-sama yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan yang ke-11. Sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih atas kebersamaannya. Tema kita hari ini adalah berdoa dan bekerja. Apa adik-adik? Berdoa dan bekerja. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah mendengar kata-kata ataupun semboyan ora et labora? Kakak yakin semua pasti tunjuk tangan, karena adik-adik semua sudah pernah mendengar semboyan ora et labora. Apa ya artinya ora et labora itu? Nah, pasti ada yang menjawab. Kakak Grace pasti menjawab itu dalam hatinya. Oh, berdoa dan bekerja gitu ya. Iya, berdoa dan bekerja. Ternyata adik-adik, sebelum kita mendengarkan semboyan ora et labora, dulu Rasul Paulus sudah pernah loh mengatakan hal yang sama juga kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita lihat boleh judulnya di Alkitab, ada itu di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke pertama itu di atasnya, kita lihat judulnya kan berdoa dan bekerja. Berarti Rasul Paulus sudah lebih dahulu menekankan ora et labora kepada jemaat di Tesalonika sebelum kita mendengarkan ataupun memahami artinya ora et labora. Nah adik-adik, tapi nats hari ini menekankan kepada kita, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita kembali sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu memang harus mau bekerja, giat bekerja, tidak suka malas-malas. Ayo, siapa anak adik-adik kakak yang di rumah suka malas-malas? Kalau dipanggil mamanya atau bapaknya, adik Esther, kakak Gresela, kakak Cecilia, cuci piring dulu, bantu mama nyapu rumah, pelkan dulu ya terasnya. Terus jawabnya begini, nanti ya mak, sebentar lagi ya pak, tunggu dulu. Ada nggak yang menjawab demikian? Pasti ada. Nah, kalau masih ada yang menjawab begitu, bertobat ya, diubah ya. Nanti kalau misalnya papa mamanya memanggil, kakak Gresela, bantu mama, bantu papa dong, cuci piring dulu. Oh iya ma, langsung datang, langsung dicuci ya. Jadi jangan karena megang handphone, terus kalimatnya ketika disuruh melakukan sesuatu, jawabnya nanti dulu, tunggu ya ma, tapi sampai besok nggak dikerjakannya. Nah, padahal handphone itu bisa diletakkan dan nanti dipegang lagi setelah pekerjaan selesai. Ya kan adik-adik? Nah, tapi jadi ingat ya, karena hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa setiap orang yang tidak mau bekerja, dia tidak boleh makan. Wah, ngeri juga hukumannya ya. Kalau tidak mau bekerja, tidak boleh makan. Coba kita bayangkan adik-adik kalau mama papa kita menghukum kita dengan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Setuju tidak? Wah, pasti semua kita berontak. Aku gak setuju ma, aku harus makan, lapar, nanti aku mati gitu ya kan. Nah, tapi ketika kita disuruh bekerja kita malas. Jangan. Kata Rasul Paulus, orang yang tidak mau bekerja tidak boleh dikasih makan. Nah, kepada mama papa di rumah, yuk kita mendidik semua anak-anak sekolah minggu, mari kita didik.
Kalau tidak mau bekerja, jangan dikasih dulu makan. Apa jawabannya? Apakah dia protes? Kalau dia protes, ingatkan kembali ya mama papa yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu ini semua diingatkan. Kalau dia protes tidak dikasih makan karena tidak mau bekerja, ingatkan pekerjaannya, kerja dulu. Rasul Paulus bilang harus mau bekerja, ya. Nah, pada saat itu, kenapa Rasul Paulus menekankan dan memberikan hukuman ini, perintah ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika? Karena dia mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, ya, dan tidak mau bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Coba dalam hidupmu apa saja yang tidak berguna? Salah satunya, handphone itu bisa berguna dan bisa tidak berguna. Kalau penggunaan handphonenya salah, main game sampai lupa makan, main game sampai lupa apa yang dikasih mama papa menjadi tugas tanggung jawabnya di rumah, main game sampai lupa PR-nya, menyelesaikan PR-nya, karena sekarang musim daring ya kan, sambil mengerjakan PR tapi PR-nya diabaikan karena main game atau main TikTok. Nah, siapa yang suka TikTok? Nah, jangan, itu hal yang tidak berguna bagimu. Karena kau masih anak sekolah, jadi yang harus diutamakan adalah PR dan tugasnya yang ada di rumah ya, yang sudah diperintahkan oleh mama papanya. Jadi Rasul Paulus memberikan hukuman ini, memberikan perintah ini kepada jemaat di Tesalonika karena ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Seperti kita sekarang, kalau ada yang tidak tertib hidupnya, bangun tidur, mandi, terus makan. Habis makan, ku tidur lagi. Biasanya lagunya kan, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Itu lagunya kan. Tapi yang terbalik begini, bangun tidur, ku terus mandi, habis mandi, ku terus makan, habis makan, ku tidur lagi, habis tidur, ku makan lagi. Waduh, ini badannya kan jadi kerbau kali ya. Pemalas luar biasa ini ya. Jadi hukumannya bagi orang yang tidak mau bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak berguna, hukumannya tidak boleh makan. Amsal ayat hafalan kita juga hari ini mengingatkan kita supaya kita belajar kepada semut, ya, belajar kepada semut. Kenapa di Amsal ini kita ditekankan dan disuruh belajar kepada semut? Karena semut itu walaupun badannya lemah, badannya kecil, tapi dia rajin sekali. Di saat musim panas mereka bergotong royong mengumpulkan makanan mereka, sehingga ketika nanti musim hujan mereka tidak lagi perlu untuk sibuk mencari makanan. Mereka sudah punya makanan di lumbung mereka, di rumah mereka. Jadi mereka tetap bergotong royong. Nah, adik-adik, yang perlu dicontoh dari semut adalah kerajinannya dan juga tingginya rasa gotong royong mereka, saling membantu. Adik-adik di rumah kalau punya kakak, punya adik, harus mau bergotong royong melakukan pekerjaannya ya. Jangan selalu, kaulah kak, kaulah dek. Nah, semua saya, tidak pernah aku. Saking marah-marah terus, jadi salah juga kalimatnya ya. Nah, jadi mari adik-adik, mulai dari sekarang, ingat, orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Oleh sebab itu, rajinlah melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan kepada adik-adik semua, baik melalui mama dan papa ataupun guru sekolah minggu dan juga guru-guru dari sekolah masing-masing. Kalau ada PR-nya dikerjakan dengan baik, ada tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti peraturan dan teladan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh sanggup melakukan tugas tanggung jawab kami, baik dari sekolah, PR kami boleh kami selesaikan dengan baik dan benar, dan juga tugas tanggung jawab kami yang dari mama papa di rumah, dan juga tugas tanggung jawab kami yang dari guru sekolah minggu dari gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk boleh melakukan itu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi contoh bagi adik-adik kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi adik kakak di rumah, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa,
kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekarang kita sama-sama berdoa. Kita mau menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ayo lipat tangannya. Kita tundukkan kepala kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh mengikuti kebaktian minggu sekolah minggu pada hari ini dalam siaran secara online. Semua karena kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya nama-Mu ditinggikan Tuhan. Oh Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat sekolah minggu GKPS. Kiranya sekolah minggu GKPS yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Bapa, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat, dalam sukacita, dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jauhkanlah dari kami Tuhan sakit penyakit. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Papa, Mama, Opung. Kiranya Tuhan melawat dan menjagai, memberikan kesehatan dan panjang umur, memberkati mereka dalam pekerjaannya, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat keluarga kakak adik, abang, supaya kami dapat bersama-sama dalam masa pandemi ini. Meski kami belajar tidak bisa secara sama-sama di sekolah, tapi kami bisa belajar dari rumah secara daring. Kami tetap bisa mengikuti pelajaran, jangan sampai ketinggalan Tuhan, agar kami terus mencari ilmu.
yang menjadi bekal masa depan kami. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru sekolah minggu yang sudah menuntun, membimbing kami. Tetap sabar Tuhan, sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang disiarkan secara online, supaya guru-guru ke sekolah minggu juga tidak menjadi lelah, tetapi tetap penuh semangat dan sukacita. Oh Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemerintah kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Mari Bapa, Engkau yang memberikan hikmat, akal budi, sehingga kebijakan yang dilakukan pemerintah kami dapat berjalan dengan baik, dan kami juga masyarakat taat dan mau patuh kepada peraturan, ketetapan protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah kami, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Bapa di sorga, kami berdoa buat masa depan kami sekolah minggu, cita-cita kami di masa depan. Mari Bapa, Engkau berkati supaya kami tetap dalam kasih Tuhan, tetap tekun belajar, tetap setia belajar, sehingga kami bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami. Bapa, kami tetap berdoa juga buat siaran ibadah sekolah minggu ini, agar kami tetap dapat mengikutinya, sehingga kami tidak mengalami kekosongan, tapi kami tetap dapat menikmati ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang menyediakannya bagi kami. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Ampunilah dosa kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang maha baik. Dan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih adik-adik, kita sudah sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik kakak di rumah, kita sekarang mengumpulkan persembahan ya. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Betapa Hatiku. Jadi kita angkat tangan kita dan persembahannya, kita katakan, Ku bere dohon, ku bani harajau minagata. Kita berdoa di hadapan Tuhan, membawakan persembahan kita kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati hidup kami, dan kami hari ini boleh belajar memberi di hadapan Tuhan. Dan izinkanlah persembahan ini Tuhan Yesus menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Dan saat ini mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami hagano, pasada uhur nami, aseto ranggano,
seng boi dalanan nami, salah kana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin, dan marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Sekarang kita mau buat kreativitas anak. Ayo kita buat ya. Oh iya, sebelum kita buat kreativitas kita, tema kita tadi apa ya? Apa ya temanya? Ada yang tahu? Ya, tema kita tadi adalah kegiatan. Jadi sekarang kita mau buat kegiatan yang berguna. Mau tahu nggak kita buat apa? Mau tahu? Oke, kita akan membuat tabungan masa depan. Jadi kita akan mempersiapkan bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya yang pertama, siapkan lem kertas. Kemudian bahan berikutnya kita persiapkan kertas kado sesuai selera sekolah minggu ya. Kemudian bahan yang berikutnya kita sediain toples. Mau di toples besar, toples kecil. Yuk siapin ya. Kemudian bahan berikutnya kita persiapkan gunting. Kemudian kita persiapkan lagi, ini namanya selotip. Kemudian kita persiapkan pisau untuk memotong nanti. Kemudian yang terakhir kita persiapkan kardusnya, bisa dari karton, kardus Indomie. Oke adik-adik sekolah minggu. Nah adik-adik sekolah minggu, yang pertama kita lakukan adalah kita ambil tutup daripada toples itu. Setelah kita ambil, nah baru kita buat dulu lingkaran seturut dengan toplesnya. Gini dia adik-adik. Nah kita buat nanti lingkaran untuk sebagai penutup celengan. Nah, setelah itu ini kita gunting deh. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua kita tutup toplesnya tadi kuat-kuat. Nah, kemudian kita rekatkan dengan kardus. Jadi ini harus kita rekatkan dengan kuat-kuat ya adik-adik. Usahakan dia jangan lepas. Nah, baru kita buat kita buat selotipnya. Kemudian kita gunting sesuai dengan kebutuhannya adik-adik. Nah, kita buat lagi selotipnya.
kita tempelkan. Habis itu kita gunting deh. Nah, kemudian kita rekatkan lagi adik-adik. Biar dia kuat. Nah, itu lagi. Habis itu ini kita tekan. Kita tekan-tekan biar dia kuat, jangan lepas ya. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, kemudian adik-adik, kita mulai tahap berikutnya. Kita lipat ke apa namanya, kertas kadonya. Kita lipat ke kertas kado. Nah, setelah kita lipat gini, nah, oke, sekarang kita gunting. Kita gunting sesuai dengan ukurannya ya adik-adik, sesuai dengan kebutuhan toples kita gunting. Nah, biar lebih mudah, kita bikin dulu selotipnya ya adik-adik, biar nggak lepas. Nanti kalau lepas susah deh kita buatnya. Oh, kok susah nian ya adik-adik? Oke, udah bisa. Ini kita rekatkan ke ini tadi toplesnya. Kita rekatkan lagi. Jadi adik-adik sekolah minggu, kertas kadonya boleh ya dipilih-pilih apa yang kesukaannya. Boleh dia Doraemon, kertas kadonya boleh dia Hello Kitty, boleh dia SpongeBob, Doraemon, atau apa aja boleh. Nah, selesai yang kayak gini, selesai gini adik-adik sekolah minggu, kita gunting yang bawah ini. Ini kita gunting. Kita gunting. Nah, kita gunting. Kita gunting sampai mendekati kepala, apa itu? Mendekati bawahnya apa, toples ini ya. Kita gunting. Guntingnya boleh kok secara acak-acak, yang penting kita gunting ya.
Nah, udah seperti ini adik-adik sekolah minggu. Baru deh kita masukin ke dalam. Nih. Setelah digunting hasilnya gini. Nah, baru kita masukin ke dalam. Tapi harus yang rapi adik-adik. Ini dia. Nah, jadi ininya kita rapikan. Ini adik-adik, ini juga bisa kita rapiin dong. Nah, agar ini tidak kemana-mana, ya kan? Ya. Agar ini tidak kemana-mana, tentu kita butuh apa ya? Butuh selotip dong. Nah, habis itu kita gunting. Kita buat lagi. Kita rapikan lagi. Nah, harus gitu ya adik-adik sekolah minggu. Kita harus rapikan lagi bawahnya. Nah, kalau dia belum rapi, ya adik-adik rapiin ya. Nah, habis itu adik-adik, ininya ditekan. Nah, baru habis itu kita masuk ke atas. Jadi ini kita gunting sedikit ya adik-adik. Kita gunting sebagian ya. Nah, jadi tinggal seperti ini. Kita mulai kayak tadi juga. Kita gunting. Kita gunting ya. Udah deh, kita lipat dalam.
Nah, jadi adik-adik, kita lipat dulu ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu. Nah, adik-adik, setelah tadi kita telah motong-motong di atas gini. Nah, sekarang kita gunting. Kita gunting dia perlahan. Kita guntingnya perlahan aja ya adik-adik. Nah, kita gunting dia keliling. Nah, baru deh kita dia buat seperti ini. Nah, jadi kita buat dia selotip ya adik-adik. Kita buat dia selotip. Biar dia ketat. Nah, nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kita kuatkan selotipnya tadi biar dia kuat ya. Nah, ini kan ada lubangnya. Ini ada lubang nanti, lubang tempat uang ataupun koinnya. Jadi yang terakhir kita masukkan tadi kepalanya. Nah, jadi sebelum kita tempel, kita harus lihat dulu ya adik-adik sekolah minggu, lubang tempat kita tadi menyimpan uang harus dia pas, oke? Nah, kalau kita mau lubangnya lebih besar, bisa kita buat lebih besar, tergantung kebutuhan sekolah minggu ya. Jadi tergantung kebutuhan sekolah minggu, apakah dia mau besar atau tidak. Oke adik-adik sekolah minggu. Kemudian kita selotipkan lagi ya. Kita selotipkan. Kita selotipkan lagi dari sini biar dia kuat. Kemudian kita selotipkan di sini. Kita selotipkan. Kemudian kita selotipkan di sini. Biar dia kuat ya adik-adik. Nah, kemudian kita selotipkan di sini yang terakhir.
Nah, jadi lubangnya tadi jangan kita tutupin ya. Ini lubang. Ini lubangnya tadi, lubang apa? Lubang koin, lubang uang kita tadi jangan ditutupin adik-adik. Nanti kalau kita tutupin, dia masuk dari mana? Nah, inilah dia adik-adik sekolah minggu. Inilah dia. Jadi kita ratain biar dia rata. Kita ratain. Nah, adik-adik sekolah minggu, inilah dia tabungan masa depan. Jadi nanti dibuat di rumah ya adik-adik. Jangan lupa buat namanya. Ini nama abangnya, Bang Koko. Nah, ini dia lubang celengan kita. Oke adik-adik sekolah minggu, inilah dia tabungan masa depan. Yuk, selamat mencoba.